Kak Vian di mana ya? Kak Jones, Kak Jones, Kak Jones. Kak Vian dari mana? Aku tadi habis lihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, Kak. Oh ya, itu Kak Jones. Yang itu namanya Saturnus. Nah, yang ini Kak, yang ini namanya Uranus, Kak. Kak Vian hafal ya? Hebat. Wah, Kak Jones bisa aja nih. Oh ya Kak, kita udah mau mulai ibadah loh, Kak. Iya, kita sapa adik-adik dulu ya. Halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa baik, Kak. Nah, kita sudah mau mulai ibadah nih. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, setelah kita akan setelah minggu, berarti kita dan dulu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam setiap keadaan, Tuhan Yesus selalu menyertai kita loh adik-adik. Kak Jones. Benar banget Kak Vian. Di saat kita sedih adik-adik, Tuhan Yesus ada menyertai kita. Di saat kita senang pun, Tuhan ada menyertai kita. Iya benar sekali Kak. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini. Judulnya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Ayo adik-adik yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan ya tentunya. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku gayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kak Vian dan adik-adik di rumah, Tuhan Yesus kan menyertai kita di saat kita sedih, di saat kita senang. Tetapi Tuhan Yesus juga menyertai kita di saat kita berjalan kemana Tuhan menjaga dan menyertai kita. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya Kak. Iya dong adik-adik, kita nyanyikan pujian Jalan serta Yesus setiap hari. Kita berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari adik-adik ya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, bersama Yesus kita akan jalani hari-hari hidup kita. Puji Tuhan. Jalan serta Yesus
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri ya adik-adik. Kita menaikkan pujian. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Dan biarlah cerita firman Tuhan tertanam dalam hati kita selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Amin. Kita mau berdoa ya adik-adik, supaya cerita firman Tuhan dimengerti dan kita mau melakukannya untuk selama-lamanya. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saat ini Anteliana dapat mau melayani anak-anak khususnya di kelas madya. Puji Tuhan. Apa kabarnya?
tetap semangat, tetap sehat ya. Supaya dengan kekuatan yang dari Tuhan kita sehat, kita kuat, kita mau pakai lagi untuk memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, membacanya dan merenungkannya. Haleluya. Buka Alkitabnya di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-32. Kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kita akan belajar dari ayat 22 sampai 32. Tetapi saat ini kita akan baca ada 4 ayat di situ ya. Sudah siap? Sudah ketemu ayatnya? Kejadian pasal yang ke-32. Kita akan baca bersama-sama. Kalian juga ya berusaha membaca firman Tuhan dengan bersuara, supaya dengan melalui suara kalian firman Tuhan juga didengar oleh telinga kalian dan didengar oleh orang-orang ya yang ada di sekitar. Puji Tuhan. Kita baca mulai ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-32 mulai ayat yang ke-26. Sama-sama. 2, 3. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Sampai di situ pembacaan ayat firman Tuhan. Dari Kejadian pasal 32 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Nah, anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nanti kalian bisa baca mulai dari ayat yang ke-22 di sana. Perikopnya pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, singkatnya Tante Liana sampaikan bahwa firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kisah ini berbicara tentang bagaimana pada waktu itu Yakub ini dia sedang melakukan apa yang difirmankan kepadanya ya. Pada waktu itu dalam perjalanan Yakub ya, kalau dibaca di ayat yang ke-22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok dan seterusnya ya. Pada waktu itu dalam perjalanan Yakub, dalam perjalanannya dia bawa istri, dia bawa anak, dia bawa budaknya dan sebagainya. Demikian juga ternak ya. Nah, ketika Yakub sudah menyeberangkan mereka semua yang diajak itu, tinggallah Yakub seorang diri. Itu ceritanya. Ketika Yakub sedang seorang diri, ya, ketika Yakub sedang seorang diri di ayatnya yang ke-24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya, kalau kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini, seorang laki-laki yang dimaksud pada waktu itu adalah malaikat Tuhan, ya, malaikat Allah. Ya, disitulah Yakub bergumul. Yakub sedang dia tidak mau, ayat yang sudah kita baca tadi, ya, Yakub tidak mau melepaskan orang ini. Ya, dia bergumul, dia tahu bahwa ini adalah sekalipun tadi kan dia tanya, Kak, saya udah bilang, saya sudah sebut nama saya Yakub, siapa kamu kan gitu kan. Tetapi Yakub percaya ada sesuatu sehingga dia tidak melepaskan seorang laki-laki ini, ya. Sampai malaikat Tuhan atau seorang laki-laki ini sampai memukul, kalau dibaca di ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Karena dirasa bahwa Yakub ini erat banget, dia tidak mau melepaskan. Dalam pergumulannya seorang laki-laki ini yang kita tahu sekarang adalah malaikat Allah, dia tidak mau melepaskan.
ya, saking kuatnya pergumulan Yakub, ya, sampai seorang laki-laki ini memukul pangkal pahanya si Yakub. Supaya apa? Kekuatannya supaya hilang, supaya Yakub sudah itu kekuatan yang apa namanya? Kekuatan yang dilumpuhkan, istilahnya demikian. Hingga akhirnya datanglah ayat yang kita baca tadi, ya. Biarkanlah aku pergi, kata seorang laki-laki tadi kepada Yakub. Biarkanlah aku pergi. Tetapi Yakub tetap kekeh. Yakub gak mau. Jangan. Sebelum engkau memberkati aku mau melepaskan ini, tapi berkati. Saya tidak mau melepaskan ini kalau aku tidak diberkati. Akhirnya ayat yang sudah kita baca tadi, ya, bertanyalah orang itu, namamu siapa? Namaku Yakub, katanya. Dan berkatnya yang pertama, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, ya, tetapi kamu akan disebut orang menjadi Israel. Karena apa? Karena kamu sudah menang. Haleluya. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari kisah dari kisah Yakub ini menjelaskan bahwa, ya, gambaran bahwa Yesus, ya, Yesus juga yang memberikan kemenangan kepada kita. Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita. Ketika kita bergumul, ketika kita diizinkan oleh Tuhan ada masalah, ya. Yang Tante Liana mau sampaikan demikian. Artinya bergumul ini kan dibacanya kan bergulat, bukan berarti ya udah deh, aku nanti mau berantem, aku mau berkelahi, nanti Tuhan tolong saya. Bukan demikian juga, ya. Artinya bahwa saat ini kita dalam keadaan demikian, kita harus melawan, artinya melawan kemalasan kita, ya kan. Udah keenakan sekolah online, udah keenakan apa namanya, sekolah minggu online, ya. Akhirnya mau ngapa-ngapain, ya udah sih nggak enak, enakan di rumah online aja. Nah, itu harus dilawan. Kemalasan yang demikian harus dilawan. Supaya apa? Kita punya semangat lagi, kita harus menang. Seperti Yakub, aku tidak akan melepaskan ini kalau aku tidak diberkati. Berjuang anak-anak Madya, ya, harus menguatkan diri bahwa aku nggak boleh malas-malesan, aku nggak boleh kalah dengan keadaan. Aku harus menang. Tuhan tolong saya. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Aku sudah pengen ikut sekolah minggu. Aku sudah pengen ikut sekolah di sekolahan, ya, belajar di sekolah. Aku mau lebih giat lagi membantu orang tua. Aku mau lebih semangat lagi. Aku nggak mau males-malesan. Karena sudah keenakan semuanya, ya. Jadi semuanya minta dilayani. Kasihan orang tuanya. Ya, harus dilawan. Kemalasan itu harus dilawan. Bukan ngelawan orang tuanya, lawan kemalasannya. Haleluya. Anak-anak Madya ada anak-anak yang semangat. Seperti Yakub, dia semangat, dia harus menang. Hingga akhirnya dia diberkati, ya, haleluya. Yang tadinya namanya Yakub diganti menjadi Israel, yaitu pahlawan, ya. Arti Israel adalah pahlawan Allah, ya. Anak-anak Madya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakub menang dan mendapat berkat. Demikian juga Yesus, ya, seperti Tante Liana katakan, menjelaskan bahwa Yesus pun akan memberikan kemenangan kepada kita. Asalkan kita mau bergumul, mau berdoa seperti Yakub tadi. Aku tidak mau melepaskan Tuhan. Kalau aku belum diberkati, kalau aku belum dikasih kemenangan, Tuhan tolong saya. Haleluya. Anak-anak Madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, poin-poin yang dapat Tante Liana sampaikan, ya. Bahwa dari kisah Yakub ini, mari, ya, Yesus memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, ya, menang terhadap dosa. Malas itu dosa kalau kelebihan, ya, apa aja nggak mau bergerak. Ketidaksetiaan itu juga dosa, ya, apalagi melawan orang tua itu juga dosa. Yesus mau memberikan kemenangan kepada kita, ya, supaya kita menghormati orang tua, kita setia kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ya, kita semangat lagi berdoa, kita semangat lagi, ya, mengikuti ibadah sekalipun masih online anak-anak sekolah minggu, ya.
berdoa. Satu waktu kita akan bersama-sama lagi beribadah, diberikan kesempatan beribadah. Berdoalah sampai kita mendapatkan kemenangan untuk kita bisa beribadah, berjumpa beribadah. Untuk saat ini, ikutlah ibadah online sekolah minggu, setialah, semangatlah supaya melalui ibadah online sekolah minggu ya, kalian juga belajar firman Tuhan, kalian bisa memuji Tuhan, kalian diajak berdoa. Haleluya. Kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Kemenangan Tuhan berikan bagi orang yang percaya. Kita baca di dalam ayat, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-56. Ya, Tante Liana bacakan. Buka Alkitabnya kalian ya. Di 1 Korintus di Perjanjian Baru. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-56 mulai. Tante Liana bacakan ayat ini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah memberikan, Yesus sudah mengalahkan maut itu di atas kayu salib. Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu kita harus terus bangkit, semangat lagi. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Haleluya. Haleluya anak-anak Madia, tetap semangat. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan bergeser, jangan mulai ya males ikut sekolah minggu. Jangan, harus semangat. Sampai menang seperti Yakub tadi. Tuhan memberkati. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Ayat hafalannya di ayat tadi ya. Salah satu ayat di dalam 1 Korintus 15. Tetapi yang menjadi ayat hafalan tadi, ayat hafalan kita saat ini, ayat yang ke-57. Di situ ada 15 kata. Tante Liana tuh baca ya. Tante Liana hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kata. Hafalkan, itu lebih gampang ya. Tapi ingat, jangan cuma dihafal, harus dimengerti dan dilakukan. Ayat yang ke-57 menjadi ayat hafalan kita, 1 Korintus 15. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong kita, Roh Kudus menolong kita untuk menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari tutup Alkitabnya, tundukkan kepalamu, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan saat ini Tuhan. Tolong kami semua, tolong anak-anak Madia Tuhan. Apa yang sudah mereka baca, apa yang sudah mereka renungkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami lebih mengerti lagi. Dan kami boleh memahami bahwa Engkau yang sudah memberikan kemenangan kepada kami. Untuk itu kami harus mempertahankan kemenangan ini sampai Tuhan mendapati kami setia. Tuhan mendapati kami masih beriman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tolong anak-anak remaja, tolong anak-anak Madia ini Tuhan, dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, dengan orang tua juga Tuhan, tolong memberkati orang tua mereka, supaya melalui kehidupan anak-anak Madia ini, nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, layakkan kami menerima berkat-Mu. Kami mengucap syukur dan sudah terima firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus.